Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tutor 11 akan membahas kasus P-Drug Case Y. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Wirayasa dan ketiga teman saya. Ada Andito Ferdiansyah, kemudian ada Fauzia Natasha, dan yang selanjutnya ada Nasyiha Wening Reza. Di sini kami akan membahas terlebih dahulu kasusnya. Yang pertama, kami mendapatkan pasien yaitu berusia 50 tahun, berjenis kelamin wanita, dan berdasarkan hasil anamnesisnya adalah kami menemukan bahwa pasien ini memiliki pekerjaan sebagai dosen senior di Vkom. Kemudian juga pasien sering mengonsumsi pereda nyeri yaitu OAINS yang kemungkinan obatnya memang bersifat asam. Maka oleh karena itu, kami di sini menegakkan diagnosis, di mana diagnosisnya adalah suspek, yang artinya masih dugaan bahwa pasien mengalami peptic ulcer yang disebabkan oleh NSAID atau OAINS. Di mana suspek ini atau biasanya disebut sebagai peptic ulcer like namanya adalah peptic ulcer like syndrome atau dispepsia, di mana tentunya memang belum dipastikan apakah ini betulan peptic ulcer atau tidak. Sehingga memang apabila disebutkan berdasarkan simptomnya, ini bisa disebut sebagai dispepsia yang uninvestigated. Jadi dispepsia yang belum diinvestigasi, jadi masih banyak kemungkinan apakah memang pure karena OAINS sehingga terjadi peptic ulcer, atau mungkin apakah ada atau tidaknya peptic ulcer, dan juga apakah ada atau tidaknya keterlibatan bakteri H. pylori. Maka oleh karena itu di sini kami akan mengobati pasien ini, memberikan obat-obatan yang memang sesuai dengan data yang kami dapatkan, yaitu hanya sampai dispepsia yang tidak terinvestigasi atau suspek peptic ulcer yang disebabkan oleh NSAID. Nah, berdasarkan konsensus nasional yang telah kami baca dan juga beberapa jurnal internasional, maka ada guideline, yaitu untuk dispepsia yang uninvestigasi itu diberikan 4 macam obat-obatan. Yang pertama adalah PPI atau proton pump inhibitor, yang kedua adalah H2 blocker, yang ketiga antacid, yang keempat adalah sucralfate. Di sini saya akan membahas mengenai proton pump inhibitor dan juga H2 blocker yang nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Proton pump inhibitor itu sendiri, nah di sini kita bahas terlebih dahulu mengenai efikasinya. Dan juga kami akan membahasnya langsung tabel 2-nya, sehingga kami bagaimana caranya menentukan angka-angkanya tersebut. Baik, kita bahas terlebih dahulu bagaimana kami menentukan angka pada tabel 2. Yang pertama pada efikasi. Kenapa kami memberikan angka 4? Karena menurut kami ini sangat perlu sekali untuk ditreatment karena memang sudah sangat mengganggu, dan juga yang kedua, kita tahu sendiri bahwa dosen senior yang sudah tua memang kemungkinan dia banyak mengeluh sakit kepala ataupun sakit kaki, sehingga dia agak kesulitan untuk terputus dari obat-obatan seperti NSAID. Sehingga memang perlu obat-obatan yang memang efikasinya sangat akurat untuk mentreatment penyakit tersebut dan juga dibutuhkan dengan sangat akurat dan cepat. Maka kami beri nilai 4. Yang selanjutnya adalah dari segi keamanan. Yang pertama, kenapa kami berikan nilai 3? Karena pasien sudah berusia 50 tahun, memang belum 50 lebih, karena biasanya yang dikategorikan agak berbahaya itu 50 lebih, sedangkan 50 atau 50 ke bawah itu biasanya masih dikategorikan ke dalam kategori yang aman. Tapi di sini kami mengutamakan keselamatan pasien pada usia 50 tahun, sehingga kami hanya memberikan nilai 3. Apabila mungkin pasien mempunyai kondisi khusus seperti kehamilan, mungkin kami akan meningkatkan kembali angkanya. Tapi di sini kami berikan poin 3. Yang selanjutnya adalah suitability. Kita mengetahui bahwa dosen itu pekerjaannya banyak, kemudian juga beliau sudah cukup umur, sehingga kemungkinan untuk diberikan obat-obatan yang tidak yang agak sulit untuk dikonsumsi itu kemungkinan agak kesulitan gitu. Atau misalkan harus dikonsumsi beberapa kali sehari, sehingga faktor kenyamanannya di sini kami memberikan poin 3. Kenapa kami memberikan poin 3? Karena di sini kami mempertimbangkan juga dengan pendidikan dari dosen ini, sehingga dia kemungkinan lebih sadar untuk minum obat-obatannya. Yang selanjutnya adalah dari segi harga. Kenapa kami memberikan angka 1? Karena yang pertama kami sudah melakukan riset bahwa dosen senior itu memiliki
penghasilan sekitar 10 juta ke atas gitu. Baik itu penghasilan pokok, kemudian juga penghasilan dari hasil penelitian, penghasilan dari pembicara, kemudian juga penghasilan dari dana hibah. Itu kemungkinan yang kami cari tahu lebih dari 10 juta, sehingga cost-nya tidak terlalu berpengaruh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai obat yang pertama, yaitu proton pump inhibitor, di mana efikasinya yaitu dia akan bertindak dengan menghambat H+ atau K+ ATPase secara irreversibel dalam sel parietal lambung, bertanggung jawab untuk mengeluarkan H+ dan menghasilkan asam lambung. Nah, di sini yang artinya efikasi PPI untuk menghambat asam lambung, yang di mana asam lambungnya ditambah oleh NSAID tentunya sangat kuat sekali untuk menurunkan keasaman lambung. Sehingga di sini obat ini sangat dibutuhkan oleh pasien ini, makanya kami memberikan efikasi bernilai 5. Yang kemudian yang selanjutnya adalah safety, keamanan, di mana PPI ini adalah salah satu golongan obat yang aman digunakan dan umumnya ditoleransi dengan baik dan jarang menimbulkan efek samping berbahaya. Maka kami memberikan nilai keamanan 4. Kemudian kenyamanannya, ada oral, ada suspensi, ada oral atau kapsul itu 1 kali per hari selama 4-8 minggu. Sehingga untuk pasien ini sendiri karena dia uninvestigated itu biasanya diberikan 2-4 minggu. Kemudian obatnya ini memang diminum 1 kali sehari sehingga memang cukup nyaman gitu. Makanya oleh karena itu kami memberikan nilai 4. Kemudian dari segi harga sendiri, obat ini ketika penggunaannya 4-8 minggu itu harganya hanya Rp15.876 sampai Rp31.752 sehingga sangat terjangkau dengan profil beliau. Makanya kami memberikan cost-nya yaitu 5. Sehingga total poinnya untuk obat dalam jenis PPI, kami memberikan total poin 49. Yang selanjutnya adalah H2 blocker. Di mana untuk H2 blocker, dia yang pertama secara efikasi, secara selektif dan kompetitif menghambat pengikatan histamin pada reseptor H2, selanjutnya menurunkan konsentrasi CAMP dan menurunkan sekresi ion hidrogen pada sel parietal tanpa mempengaruhi efek penghambatan pada reseptor H1 ataupun reseptor autonomik. Maka di sini dia juga sama fungsinya, yaitu untuk menghambat atau menurunkan keasaman lambung karena memang itu yang diperlukan, tetapi kekuatan atau efikasi dari H2 blocker ini tidak jauh lebih kuat daripada PPI yang khususnya dengan profil pasien seperti ini. Yang selanjutnya adalah dalam segi, makanya kami memberikan nilai 4. Yang selanjutnya dalam segi keamanan, efek sampingnya ini sangat minimal dan hanya dijumpai pada 1-2% kasus. Contohnya adalah seperti berhubungan dengan sistem saraf pusat, seperti nyeri kepala, bingung, halusinasi, depresi, dan insomnia. Karena memang di sini ada kata-kata sakit kepala, makanya di sini kami memberikan nilai keamanannya 3. Karena memang ketika pasien sudah tua dan dia mengonsumsi NSAID, biasanya untuk sakit kepala dan juga biasanya untuk sakit badan. Nah, makanya kami memberikan nilai 3 gitu. Sehingga biasanya kalau misalkan sakit kepalanya nambah lagi, kemungkinan dia akan mengonsumsi lagi NSAID-nya. Yang selanjutnya adalah dalam segi suitability. Yang pertama, dia diberikan oral 1-2 kali per hari selama 4-6 minggu dan seminimal mungkin tidak dikombinasikan dengan obat lain yang berpotensi menurunkan absorpsi air H2 seperti propantelin, metoclopramid, dan fenobarbital. Jika dikombinasikan dengan antacid, antacid diberikan minimal 2 jam sebelum atau sesudah pemberian ARH2. Di sini bisa kita ketahui bahwa dia diberikan 1-2 kali sehari, kemudian juga tidak boleh diberikan dengan beberapa obat-obatan lain, tidak boleh dikombinasikan, sehingga kami memberikan faktor kenyamanannya yaitu 3. Kemudian dari segi harga sama-sama juga murah sama dengan proton pump inhibitor, yaitu harganya sangat affordable atau sangat terjangkau, 5.000 per strip. Atau dalam satu stripnya itu isinya 10 tablet, artinya 500 per tablet, makanya kami memberikan poin 5. Dan poin untuk H2 blocker adalah 39. Yang selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya, Andito. Ya, mangga Asep, hatur nuhun. Sekarang saya akan melanjutkan untuk penjelasan profil kelompok obat mengenai antasida dan juga supralfat. Jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai antasida, mengenai efikasinya. Jadi kita perlu ketahui dulu kalau antasida ini merupakan obat yang fungsinya untuk menetralisir asam lambung. Nah, mekanisme menetralisirnya sendiri dengan cara mengurangi kadar HCl, asam klorida, dengan cara bereaksi dengan asam lambung untuk membentuk garam. Nah, mekanisme penetralan asam oleh garam ini bervariasi.
tergantung dari zat yang dimasukkannya. Dan setiap garam memiliki mekanisme yang berbeda dengan tujuan akhir penetralan asam. Dan di sini kenapa kita kasih poin 2? Karena untuk mencapai idealnya mekanisme daripada antasida ini bekerja dengan ideal itu harus dikombinasikan dengan beberapa obat lainnya. Entah mungkin antara antasida yang satu dengan antasida yang lain, kemudian atau mungkin antasida yang lain dengan antasida terus dikombinasikan kembali dengan obat-obat yang lainnya, atau antasida saja dengan kombinasi obat yang lain, sehingga bisa dibilang cukup beresiko untuk pasien mengonsumsi obat secara dengan kombinasi yang bermacam-macam, gitu. Sehingga kita berikan nilai 2 untuk efikasinya. Kemudian masuk untuk safety dari antasida sendiri, efek samping yang menonjol pada bayi dan populasi orang tua. Efek samping dari antasida sendiri jarang terjadi. Antasida dapat menyebabkan konstipasi, beberapa orang mengalami reaksi alergi. Nah, di sini kenapa kita kasih poin 4? Karena memang pasien yang mengonsumsi antasida sendiri tidak mengalami gejala yang begitu serius. Dalam hal ini ya masih bisa diatasi dengan cepat. Gitu. Hanya saja memang resikonya bisa dibilang masih cukup beresiko juga gitu, karena kalau misalkan dia mengonsumsi antasidanya dengan tidak benar. Nah, kalau misalkan antasida yang dia konsumsi dengan dia tahu dosisnya berapa, kemudian dosis idealnya berapa, ini bisa dikategorikan ya efek sampingnya tidak akan sebegitu fatal untuk dialami oleh pasien, sehingga kita dapat memberikan nilai 4. Kemudian untuk suitability-nya, sediaannya diberikan secara tablet per oral, di mana 1-2 kali per hari sampai gejalanya sembuh. Dalam hal ini untuk konsumsi tablet itu kami anggap cukup mudah dan tidak terlalu ribet, karena pasien juga kebanyakan sudah banyak yang bisa untuk mengonsumsi obat secara tablet, mengonsumsi obat tablet per oral, gitu. Sehingga kita bisa berikan nilai 4 pada pasien ini untuk suitability-nya. Dan cost-nya bisa dibilang sangat terjangkau untuk pasien pada umumnya, karena kebanyakan pasien yang sakit itu dia inisiatif beli antasida untuk mengatasi perih di perutnya karena asam lambung. Di sini sirup untuk 50 mg harganya 10.500, sementara untuk tablet adalah 6.000 per satu strip. Nah, satu strip itu 10 tablet. Jadi kurang lebih untuk satu tabletnya itu harganya adalah Rp600. Sehingga kita berikan nilai 5 karena kita bisa memastikan bahwa pasien kita merupakan seorang dosen dan bisa dibilang affordable untuk pasien kita, sehingga bisa diberikan poin 5 untuk pasien kita ini. Sehingga setelah ditotalkan dengan tadi masing-masing dari faktor ini dikalikan dengan konstantanya, hasilnya adalah 37. Kemudian kita masuk ke sukralfat. Nah, sukralfat ini kita bahas di satu-satu mengenai efikasinya. Efikasinya ini adalah melindungi lapisan gastrointestinal terhadap asam peptik, pepsin, dan juga garam empedu dengan mengikat proton bermuatan positif dalam eksudat membentuk zat perekat seperti pasta kental sehingga membentuk lapisan pelindung. Nah, salah satunya juga sukralfat ini fungsinya untuk mengikat jaringan nekrotik pada kasus peptic ulcer ini. Nah, kenapa kita kasih poin 3? Karena sukralfat termasuk salah satu guideline yang utama juga selain daripada proton pump inhibitor, H2 blocker, dan juga antasida. Ya, dan resikonya juga tidak terlalu sebesar obat-obat yang lain, khususnya antasida, yang mana kalau antasida itu harus dikombinasikan obat yang lain, seperti dengan antasida yang lain dan lain sebagainya. Kalau sukralfat ini ya bisa dikonsumsi secara langsung, ya gak harus kombinasi sama obat yang ini, obat yang itu, sehingga kita berikan poin 3. Tapi memang untuk efektivitasnya mungkin masih kalah dengan H2 blocker dan juga proton pump inhibitor. Kemudian masuk ke safety. Nah, safety-nya di sini pasien dengan kondisi yang diketahui yang dapat mengganggu menelan, misalnya intubasi baru-baru ini atau berkepanjangan, tracheostomi, disfagia, gangguan ginjal, kehamilan, dan menyusui, gugup, sakit kepala, pusing, mengantuk, insomnia, vertigo. Nah, untuk gastrointestinalnya dia ada sembelit, diare, mual, muntah, perut kembung, gangguan pencernaan, ketidaknyamanan lambung, dan juga mulut kering.
Untuk di bagian muskuloskeletal itu ada sakit pinggang, dan dermatologinya itu ada pruritus dan juga ruam kulit. Dari sini kita bisa lihat keamanan daripada sukrafatnya sebenarnya baik-baik aja, karena untuk efek sampingnya sendiri prevalensinya dia tidak begitu besar, tapi memang terlalu bermacam-macam efek samping yang dapat dialami dengan mengonsumsi sukrafat ini. Maka di sini kita berikan poin 3. Kemudian untuk suitability-nya kita bisa lihat di sini konsumsinya itu 1 gram tablet 4 kali sehari atau 2 gram 2 kali sehari selama 4-8 minggu, dan dapat diperpanjang hingga 12 minggu jika diperlukan. Dosis pemeliharaan untuk mencegah terulangnya tukak duodenum 1 gram 2 kali sehari, dan maksimalnya itu 8 gram setiap harinya. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa kita kasih nilai 2 pada suitability untuk sukrafat ini, dikarenakan memang pasien itu kita jika diberikan terlalu banyak obat dan harus dimakan setiap saat dalam waktu intervalnya itu cukup singkat, maka pasiennya juga mungkin ya kayaknya kurang nyaman untuk mengkonsumsinya secara rutin. Maka dari sini kita berikan nilai 2 karena memang cukup ribet istilahnya untuk mengkonsumsi sukrafat di sini 4 kali sehari atau 2 kali sehari dengan dosis yang berbeda. Dan juga karena waktunya di sini 4-8 minggu ya bisa dibilang cukup lama. Sehingga mungkin pasiennya juga bisa dikhawatirkan mungkin 2 minggu pertama pasien sudah tidak begitu rutin untuk mengonsumsi sukrafatnya. Dan terakhir untuk kos, di sini kos kita berikan poin 4. Kenapa? Karena di sini di penjelasannya tablet 500 mg, nah dia harganya itu 9.100 sampai 16.500 per 10 tablet. Dan di sini kita bisa pastikan ya kurang lebih harganya sekitar 9.100 sampai 1.650 untuk satu tabletnya. Bisa dibilang ini affordable untuk pasien kita. Ya kita bisa berikan di sini mungkin harganya bisa dibilang murah ya, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan obat-obat yang lain seperti di sini ada antasida, ada H2 blocker, ada proton pump inhibitor, di sini kita bisa pastikan bahwa harga daripada sukrafat ini bisa dibilang lebih mahal daripada 3 obat yang sebelumnya. Ya, rata-ratanya di sini sekitar 910 sampai 1.650, sehingga ya harganya bisa dibilang mungkin kalau untuk pasien kita dosen ini ya affordable gitu, masih affordable, tapi mungkin tidak untuk semua orang gitu. Sehingga di sini kita berikan nilai 4, dan setelah dikalikan dengan konstantanya untuk efficacy, safety, suitability, dan cost-nya, maka totalnya adalah 31. Dan di sini dari 4 obat yang sudah ditentukan, mulai dari proton pump inhibitor, ada H2 blocker, antasida, dan juga sukrafat, bisa kita lihat di sini berdasarkan grafik. Proton pump inhibitor dengan warna biru, H2 blocker dengan warna merah, antasida dengan warna kuning, dan sukrafat dengan warna hijau. Di sini proton pump lebih unggul dengan angka 49, sementara H2 blocker dan antasida cukup tipis dengan angka 39 dan 37, sementara sukrafat berada di paling bawah dengan angka 31. Nah, setelah itu untuk uraian profil obatnya mangga dilanjutkan oleh teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Tandito. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai uraian profil obat. Nah, jadi karena tadi sudah dikatakan bahwa pilihan kelompok obatnya adalah proton pump inhibitor, maka di sini ada tabel nama obat dari proton pump inhibitor. Nah, yang pertama itu ada omeprazol, di mana omeprazol ini menghambat pompa proton yang menekan sekresi asam lambung dengan penghambatan spesifikasi H+ atau K+ ATPase di sel parietal lambung, bekerja secara khusus pada pompa proton. Omeprazol ini akan memblokir langkah terakhir dalam produksi asam sehingga akan mengurangi keasaman pada lambung. Nah, secara
efikasi omeprazol ini cukup efektif, maka di sini kami memberikan angka 4 untuk penilaiannya. Lalu untuk keamanannya sendiri, untuk efek sampingnya itu adalah sakit kepala, mual, muntah, dan demam. Untuk kontraindikasinya itu adalah hypersensitivitas. Untuk peringatannya, pengobatan dengan PPI ini dapat menyebabkan sedikit peningkatan resiko infeksi GI seperti Salmonella dan juga Campylobacter. Di mana untuk keamanannya sendiri ini cukup aman, tidak banyak efek sampingnya sehingga kami memberikan nilai 2. Lalu untuk suitability-nya sendiri atau kenyamanannya, obat omeprazol ini bentuknya adalah tablet dengan sediaan 20 mg yang diminum per hari, sehari sekali selama 4-8 minggu. Di mana untuk kenyamanannya sendiri untuk pasien ini cukup nyaman karena dimakannya hanya sehari sekali, sehingga kami memberikan nilai 4. Lalu untuk harganya sendiri, untuk omeprazol novel 20 mg tablet, itu harganya adalah Rp567 per tablet, di mana sangat affordable ya untuk pasien ini, apalagi beliau merupakan seorang dosen, sehingga kami memberikan angka 5. Lalu untuk yang kedua ada esomeprazol, di mana esomeprazol ini akan menekan sekresi asam lambung dengan penghambatan spesifik H+K+ATPase di sel parietal lambung, sehingga untuk efektivitasnya sendiri cukup efektif sehingga kami memberikan nilai 4 di sini. Lalu untuk keamanannya sendiri, efek sampingnya adalah sakit kepala, mual, muntah, dan sakit perut. Untuk kontraindikasinya hipersensitivitas, penyakit hati, magnesium darah rendah. Untuk peringatannya, hipomagnesemia jarang dilaporkan dengan pengobatan jangka panjang dengan PPI. Terapi PPI dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko diare terkait Clostridium difficile. Untuk keamanannya, ini tidak jauh berbeda dengan omeprazol, sehingga kami memberikan nilai 2 juga. Lalu untuk kenyamanannya, obat omeprazol ini merupakan tablet 40 mg yang diminum 1-2 kali per harinya selama 4-8 minggu, di mana untuk pasien ini sendiri cukup nyaman, tapi tidak senyaman omeprazol yang dimakan sehari sekali, sehingga kami memberikan nilai lebih rendah yaitu 3. Lalu untuk harganya sendiri, Nexium yang merupakan merek dari esomeprazol 20 mg tablet, harganya adalah Rp21.356 per tablet, di mana harganya ini cukup mahal untuk satu tabletnya, sehingga kami memberikan nilai 1 di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tasya. Mungkin saya izin melanjutkan. Selanjutnya adalah ada lansoprazol, di mana untuk lansoprazol ini efikasinya dia menurunkan sekresi asam lambung dengan menargetkan K+ATPase yang merupakan enzim yang mengkatalis langkah terakhir dalam jalur sekresi asam di sel parietal, di mana untuk efikasi kita memberikan nilai 4 untuk efikasinya karena sesuai dengan tujuan terapi, yaitu menurunkan asam lambung dan mencegah upper GI bleeding. Nah, selanjutnya adalah safety. Dari safety-nya itu ada efek sampingnya, yaitu ada sakit kepala, faringitis, rinitis, diare, dispepsia, terus lalu juga kontraindikasinya ada hypersensitivity, lalu juga dapat meningkatkan jumlah trombosit, melgia berat, dan eosinofilia. Di mana untuk safety-nya kita berikan nilai 2, dikarenakan juga pada pasien ini sudah berusia 50 tahun, di mana jika berusia 50 tahun atau ke atas, bisa ditanyakan juga kepada dokter untuk menggunakan lanoprazol ini, karena adanya risiko diare berat akibat bakteri atau patah tulang pergelangan tangan, panggul, atau tulang belakang yang lebih tinggi jika sudah lansia. Lalu selanjutnya adalah suitability, di mana ini tabletnya 1-2 kali sehari selama 1-12 minggu, di mana kita memberikan skornya itu skornya 3, dikarenakan cukup nyaman, dikarenakan cuma 2 kali sehari, 1 atau 2 kali sehari,
dan dalam 1 sampai 12 minggu di mana tidak mengganggu aktivitas dari pasien ini juga. Lalu selanjutnya untuk cost yaitu lansoprazol ini satu tabletnya itu 1.879 atau untuk satu stripnya itu 10 berarti bisa 18.700 sampai 19.000-an. Dimana untuk cost-nya ini juga termasuk affordable dengan penghasilan dari pasien yang cukup besar, jadi cost-nya kita berikan nilainya 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penulisan dari resepnya ini sendiri. Jadi yang pertama, kita meresepkan dari skor yang tadi, akhirnya kita akan memilih obatnya yaitu PPI dari omeprazol, karena dari total skornya juga yang paling tinggi merupakan omeprazol, sehingga kami memilih omeprazol sebagai terapi dari pasien ini, di mana untuk penulisan resep sendiri yang pertama yang harus diperhatikan adalah nama identitas dokter dari penulis resepnya, di mana ada nama, lalu alamat, dan juga nomor SIP. Selanjutnya juga ada tempat dan tanggal penulisan resep, lalu di sini juga ada superscription, inscription, subscription, dan juga di sini ada signature-nya. Lalu selanjutnya di sini juga ada garis penutup dan juga paraf. Lalu yang terakhir sendiri adalah ada identitas pasien. Di mana untuk di sini nama dokternya ada Dr. Asep Wirayasa, spesialis dari torak dan kardiovaskular. Alamatnya di Bandung, Jawa Barat dengan nomor SIP 13010190044, dan di sini untuk tanggalnya Bandung 20 September 2021, dan di sini ada superscription, lalu omeprazol 20 mg tablet, dan di sini penggunaannya 1 kali sehari tablet dan setelah makan. Ya, terus lalu di sini ada signature-nya, dan untuk nama pasiennya ada Nyonya Y, 50 tahun, dan dengan alamatnya di Jatinangor. Mungkin untuk penjelasan dari resep obatnya, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.